Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita telah masuki hari ke-13 dalam program kita 10 menit mengaji tafsir Jalalain yang insya Allah akan kita laksanakan setiap hari. Untuk memulai kajian kita pada kesempatan kali ini, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah ini Allah menakdirkan kita untuk menjadi hamba-hamba yang terus berupaya mendekat kepadanya dan Allah menitipkan keistiqomahan untuk mengkaji ayat-ayatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan meneruskan mengkaji ayat ke-26 surat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wana jalalan tumurun rotan krono nolak liqaulil Yahudi marang ucapane wong Yahudi. Lamma doroba nalikane menjadikan ndadekaken sinten Allah Gusti Allah al-mathala ing perumpamaan ing contoh bidzubabi kelawan lalat. Fi qawlihi ing dalem dawe Allah wa iyaslubhumudz dzubabu syai'a, yaitu dawuh wa iyaslubhumudz dzubabu syai'a wal angkabuti lan menjadikan contoh laba-laba. Fi qawlihi ing dalem dawe Allah kamatsalil angkabuti, yaitu dawuh kamatsalil angkabuti. Ma utawi apa ngaroda itu ngersakaken sinten Allah Gusti Allah bidzikri hadhil asya'i kelawan nyebut ikilah sesuatu, piro-piro sesuatu al-khosisati yang rendah. Jadi ayat ke-26 ini asbabun nuzulnya, sebab turunnya adalah sebagai penolakan kepada orang-orang Yahudi. Jadi ketika Allah menyebutkan perumpamaan di dalam Al-Quran seperti penyebutan lalat wa yaslubhumudz dzubabu syai'a, ataupun di dalam Al-Ankabut dalam penyebutan laba-laba kamatsalil angkabuti. Terus mereka itu orang Yahudi itu mengatakan marotallahu bidzikri hadhil asya'al khosisah. Apa yang diinginkan oleh Allah dengan menyebut sesuatu yang rendah ini dalam Al-Quran? Karepe apa sih? Ya, mungkin gitu kalau bahasa Jawanya. Nah ini kemudian Allah menurunkan ayat ini. Innallaha la yastahi ayadriba mathalam ma ba'udatan fama fawqaha. Innallaha satemene Gusti Allah la yastahyi iku ora isin sinten Gusti Allah ayadriba ing yen to menjadikan sinten Allah ya ja'ala tegese ing yen to ndadekaken sinten Gusti Allah mathalan ing contoh maf'ulun iku dadi maf'ul awalun kang pertama ma ing perkara nakiratun iku nakirah mausufatun kang den sifati bima kelawan lafal bada sabadane manakirah. Maf'ulun iku dadi maf'ul sanin kang kaping pindho. Ayya mathalin tegese endi-endi contoh perumpamaan kana ana apa ayu mathal. Auza idatun utawa mazaidah litakidin krana naukid litakidil hisati krana naukidi kerendahan dari hewan tersebut. Fama mongko utawi lafal bada sabadane mazaidah al maf'ulu iku dadi maf'ul asani kang kaping pindho. Ba'udotan, karena tadi saya bacanya sudah ing, maka ba'udotan dadi mausuf kang rupa nyamuk. Mufradul ba'udi tegese mufradul ba'udi utawi mufrate ba'ud wa huwa hale utawi mufradul ba'ud sighorul baqi iku cilike mrutu. Ini kan ba'ud ya, ba'udoh ini kan mufrad. Ya, ini maksudnya sughorul baq. Ya, cilike mrutu. Fama nuli hewan fokoha ing dalem sak dhuwure ba'udoh akbaro tegese luwih gedhe minha saking ba'udoh. Layat rok ora ninggal sinten Gusti Allah bayanahu ing penjelasane ma lima krono sesuatu fihi kang iku ing dalem minal hikami saking pira-pira hikmah. Lah setelah orang Yahudi itu mempertanyakan penyebutan hewan-hewan yang mereka anggap rendah tersebut, Allah menurunkan ayat ini. Innallaha la yastahyi ayat riba.
Sesungguhnya Allah tidak malu untuk membuat contoh, membuat perumpamaan seperti perumpamaan ba'udoh, seperti penyebutan nyamuk, ya, fama fokoha ataupun yang lebih dari itu. Allah tidak malu. Di dalamnya banyak hikmah, ya. Di dalamnya banyak hikmah. Kalau kita belajar biologi dulu, mungkin di dalam rantai makanan, kalau satu populasi itu tidak ada, wah ini bisa mengacaukan seluruh rantai makanan. Wah ini nanti efeknya dalam kehidupan juga besar gitu ya. Ini kalau dulu pernah membahas tentang bagaimana rantai makanan, termasuk di dalamnya ini adalah kalau kemudian hewan-hewan ini tidak ada, ini juga akan mempengaruhi secara keseluruhan kehidupan. Nah ini kemudian Allah melanjutkan fa'ammal ladina anapun utawi wong akeh amanu kang beriman sinten alladina faya'lamuna mongko ngerteni sapa alladina anna sak temene masal al masalah tegese perumpamaan al haqqu iku kang bener kang hak asabitu kang tetep al waqi'u kang tumiba mauqi'ahu ing nggon panggonane waqi' min rabbihim saking pangerane alladzina wa ammal ladzina lan anapun utawi wong akeh kafaru kang padha kufur sapa alladzina fayaquluna mongko ngucap sapa alladzina kafaru madza ing apa aroda ngersakaken sinten Allah Gusti Allah bihadal masalah kelawan ikilah contoh bihada kelawan iki masalan apane contone. Tamyizun iku dadi tamyiz, makanya tadi apane bukan bihadal masalan, bukan. Bihada kelawan iki masalan apane contone. Bihadal masali tegese kelawan ikilah contoh. Wa malan utawi ma istifhamu ingkarin niku istifham ingkar. Mubtadaun niku dadi mubtada bima dzadzalan utawi dza bimana ladzi iku maknane alladzi bisilatihi kelawan silai alladzi khobaruhu iku khobare mubtada ayu faidatin tegese utawi endi-endi faedah fihi iku ing dalem ma kola mongko dawuh sinten Allah Gusti Allah fi jawabihim ing dalem jawabi alladzina kafaru. Ini terus kemudian Allah melanjutkan bahwa Allah tidak malu untuk membuat perumpamaan seperti yang disebutkan tadi. Maka fa'ammal ladzina, orang-orang yang beriman, fa'ammal ladzina amanu, mereka orang-orang yang beriman itu mengetahui sesungguhnya itu adalah benar, perumpamaan itu adalah hak, ya, sudah tepat pada tempatnya. Dan itu al-haqqu mir rabbihim, sesuatu yang hak dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang-orang kafir mereka akan mengatakan, apa faedahnya ini Allah menjadikan perumpamaan ini? Ayu faidatin fihi. Jadi akan mempertanyakan itu. Ya, mempertanyakan kenapa kemudian disebut sesuatu tersebut, perumpamaan tersebut. Maka kemudian Allah menjawab, yudillu, menyasarake sinten Allah bihi kelawan hadal masal bihadal masali tegese kelawan ikilah contoh kathiron ing akeh anil haqqi saking kebenaran li kufrihin krana kufure alladzina kufure kathiron bihi kelawan masal wayahdi lan nuduhaken sinten Gusti Allah bihi kelawan masal kathiran ing wong akeh minal mukminina saking wong-wong kang beriman litasdiqihim krana benerakene mukminin bihi kelawan masal wa mayudillu lan ora nyasarake ora menyesatkan sinten Allah bihi kelawan masal ilal fasikina kejaba wong-wong kang padha fasik kabeh al kharijina kang metu kabeh an taatihi saking taat marang Allah taala. Nah,
Jadi setelah itu ditanyakan, "Madza aradallahu bihadza masalah." Ini Allah menjawab, "Yudillu bihi katsiran." Dengan perumpamaan ini Allah menyesatkan banyak orang. Ya, anil haqi, dari kebenaran. Karena apa? Kufurnya orang-orang tersebut dari terhadap perumpamaan yang disampaikan oleh Allah tersebut. Tetapi sebaliknya, wayahdi bihi katsiran, Allah juga menunjukkan banyak orang. Ya, menunjukkan banyak orang minal mu'minina litasdiqihim, dari orang-orang yang beriman akan kebenaran penyebutan tersebut. Wa ma yudillu illal fasiqin. Dan Allah tidak menyesatkan kecuali kepada orang-orang yang fasik, orang-orang yang khorijina an ta'atih, orang yang keluar atau tidak mau mentaati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini mungkin saat ini ketika kita baca banyak artikel, banyak juga para ilmuwan ketika meneliti hal-hal seperti ini menjadi semakin yakin akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini namanya yahdi bihi. Tapi banyak juga yang kemudian orang-orang ketika melihat ini menjadi zolal, menjadi sesat atau menjadi semakin jauh kepada Allah juga banyak. Nah, ini semoga dalam penyebutan ini kita termasuk orang-orang yang ditunjukkan oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Artinya minal mu'minin, orang-orang yang beriman membenarkan bahwa itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Jadi hari ini kita diberitahu oleh ayat ini bahwa setiap sesuatu itu pasti ada hikmahnya. Dan hikmah itu harus kita cari, harus kita renungkan, sehingga memang kita bisa menghukuminya secara positif, dapat menjadikan diri kita menjadi semakin baik. Makanya hikmah itu muncul dari perenungan. Orang mukmin harus merenung terhadap setiap sesuatu untuk mencari hikmah tersebut. Demikian yang kita kaji. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.